kalau kita buka Google misalnya, Ya. apa saja yang tidak ada. Iya. Mau bicara surga ada, mau bicara neraka juga ada. Perjalanan hidup ini mengubah. Akhirnya karena tawaran beasiswa. Halo Sobat Tumada, ketemu lagi di Madako Voice, belajar, mendengar, dan berkembang. Saya Suanda Saim dengan host kali ini untuk menemani kalian beberapa menit ke depan dengan tema sejauh mana sih teknologi mengubah sistem pendidikan yang ada di Toli-Toli. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan kita kali ini, saya memiliki satu informasi penting untuk teman-teman di luar sana, khususnya yang baru lulus nih, bahwa Universitas Madako Toli-Toli telah membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Ayo bergabung dengan kami di Universitas Madako Toli-Toli. Kalian bisa langsung saja ke akun Instagram Humas Sumada atau klik link yang ada di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, Sanda sendiri saja, karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yang memiliki pengalaman yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Beliau juga merupakan Wakil Rektor Universitas Madako Toli-Toli, yaitu Bapak Dr. Ranus Theophilus Cemoto MM MPD. Halo Pak, Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat. Bapak ini merupakan salah satu orang yang berpengaruh lah di dunia pendidikan, khususnya di Universitas Madako Toli-Toli. Saya ingin bertanya kepada Bapak bahwa bagaimana sistem pendidikan yang ada di Toli-Toli dengan penggunaan teknologi yang begitu pesat. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih, apa sih yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak terjun ke dunia pendidikan, khususnya di Universitas Madako Toli-Toli? Pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya sejak saya kuliah, sebenarnya saya ingin menjadi salah satu staf untuk hubungan internasional. Karena itu waktu saya kuliah dulu saya ambil jurusan bahasa Prancis. Tapi perjalanan hidup ini mengubah. Akhirnya karena tawaran beasiswa dulu, jadi saya mengambil menjadi guru, ambil jurusan FKIP. Jadi sampai sekarang ini saya geluti karena pada waktu itu saya sudah memilih untuk menjadi guru, kira-kira begitu. Nah, nih Pak, kalau kita tarik ke konteks lokal, bagaimana sih perkembangan teknologi yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di dunia pendidikan ini? Iya, teknologi yang berkembang di dalam dunia pendidikan di Kabupaten Toli-Toli secara khusus ini sebenarnya kemajuannya pesat sekali. Namun terkadang pelaksanaan untuk penerapan teknologi ini terkendala ya, karena ya biasa listrik, jaringan dan sebagainya. Tetapi secara umum ya kita ini kan berada di era yang disebut dengan borderless world, dunia tanpa batas, tanpa sekat. Jadi perkembangan teknologi begitu cepat menembus sekat-sekat yang ada sehingga Toli-Toli meskipun kita dikatakan kabupaten yang agak jauh dari provinsi, jauh dari ibu kota negara, namun teknologinya sudah dapat diterapkan meskipun belum maksimal karena kendala-kendala yang saya sebutkan tadi. Berarti intinya kita tidak bisa ketinggalan dengan yang... Tidak, saya kira tidak ketinggalan kita. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang dalam proses mengajar nih Pak, apa sih teknologi yang sering digunakan guru ataupun dosen dalam mengajar? Ya, saya kira banyak sekali aplikasi pembelajaran yang ada. Ya, banyak sekali tersedia. Ada video pembelajaran, ya, pembelajaran menampilkan video-video. Ada yang menggunakan film. Ya, semua itu tentu sangat memudahkan bagi dosen terutama dalam memberikan materi kepada mahasiswa. Karena dengan adanya fasilitas yang berbasis digital ini, maka
terjadi pola belajar yang berbeda dengan model-model pembelajaran yang ditawarkan dengan beberapa aplikasi yang ada. Kemudian juga melalui pembelajaran digital ini terjadi proses interaktif yang cukup bagus. Ya, misalnya di Microsoft Teams, ya Microsoft Teams atau di situ memungkinkan terjadi interaktif karena dosen dan mahasiswa meskipun ini pembelajaran misalnya ya termasuk LMS (Learning Management System), tetapi bisa terlaksana dengan baik karena adanya sarana-sarana untuk pembelajaran melalui digital. Ya, berarti pada intinya Pak, kalau seumpama kita menggunakan yang namanya teknologi dalam pendidikan, berarti kita tidak semata-mata hanya dalam kelas saja, tapi bisa di luar kelas juga, bisa terhubung satu sama lain yang bukan dengan berhadapan dengan kita. Gitu. Betul sekali. Jadi memang kita bisa lakukan ya semacam teleconference itu bisa kita lakukan. Jadi kemudian di dalam misalnya pembelajaran digital ini dosen bisa memberikan materi, siswa bisa membuka belajar kapan saja yang dia mau pada saat dia tidak sibuk. Jadi saya kira ini memberikan peluang kepada mahasiswa atau siswa untuk belajar. Kemudian kalau dia ingin melakukan komunikasi itu bisa terjadi antara dosen atau guru dengan para siswa atau mahasiswa. Bisa sangat apa. Di era sekarang saya kira satu saat mungkin kelas-kelas yang ada ini mungkin tinggal akan digunakan seperlunya oleh dosen. Kita kumpul di sini. Tapi selebihnya ada yang belajarnya dari rumah. Ya, learn from home. Mereka belajar dari rumah dan tetap penguasaan materi dan ketuntasan materi akan tetap tercapai melalui offline ataupun online. Jadi sifatnya hybrid bisa. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa belajar mandiri ya Pak, bisa belajar kolaborasi. Betul. Nah, jadi tidak semata-mata kita harus cari guru nih Pak. Ya, betul. Karena sudah ada teknologi, jadi kita bisa belajar dari rumah, sekolah maupun di kampus. Gitu betul ya, sekali. Ya. Nah, apa sih yang pertanyaan selanjutnya ya Pak? Apa sih tantangan utama dalam penerapan teknologi, terutama dalam dunia pendidikan? Ya, kalau menurut saya teknologi yang tersedia itu sudah luar biasa. Hanya saja kendalanya yang sering kita alami di sini, misalnya di kampus kita itu jaringan. Nah, itu sangat terkendala jaringan. Ya, katakanlah listrik dan jaringan ini sangat menentukan untuk suatu proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Ya, seperti itu kira-kira. Mungkin kedepannya apa sih yang harus diperbaiki di kampus, Pak? Itu harus diperbaiki. Pertama jaringan dan untuk menambah kekuatan kemampuan untuk bisa terjangkau lebih luas. Artinya dia tidak cepat tidak cepat. Misalnya dianggap terlalu full dan lain tidak bisa mengakses lagi. Nah, itu yang penambahan daya saya kira nanti tanya Pak Arham istilahnya itu. Itu harus kita upayakan ke depan sehingga kampus kita bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan lain-lain itu secara baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kan ini Jakarta kayak Surabaya atau kota-kota yang ada di Pulau Jawa kan sudah begitu majulah teknologinya, bisa dibilang begitu sangat berkembang. Nah, menurut Bapak sendiri sih, apa sih perbedaan yang sangat signifikan antara teknologi yang ada di Pulau Jawa sama yang ada di Toli-Toli? Menurut hemat saya, di era sekarang yang kita berada di era yang disebut dengan Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0, sebenarnya dunia ini sudah terbuka luas. Tidak ada lagi sekat-sekat. Jadi tidak ada lagi istilah kota besar, kota kecil. Soal berkaitan dengan penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi. Nah, kita kadang-kadang dengan kementerian itu melakukan Zoom. Jadi penggunaan teknologi tidak ada bedanya. Mungkin komunitas
pemanfaat teknologi yang mungkin masih berbeda. Tetapi soal fasilitas, kemampuan, substansi teknologi saya kira sama antara kota besar dan kota kecil. Sudah bukan zamannya lagi kita akan mengklaim oh kota besar mereka hebat teknologi dan misalnya kota kecil seperti Toli-Toli itu ketinggalan. Tidak seperti itu. Teknologi itu berkembang begitu cepat. Tapi tinggal dari kitanya Pak, Ya, yang saya dari kira tinggal personnya ya. bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, apa sih menurut Bapak dampak positif dalam penggunaan teknologi khususnya dalam dunia pendidikan ini? Ya, dampak positifnya itu banyak sekali. Yang pertama, penggunaan teknologi dunia pendidikan pertama, khususnya dalam proses pembelajaran itu terjadi bermacam-macam cara untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa atau siswa. Ya, artinya dia cukup memberikan ruang yang luas untuk itu. Kemudian juga pembelajarannya itu lebih interaktif, Ya. lebih mahasiswa itu lebih menarik dan lebih menyimak dengan baik. Ya, karena memang kemampuan mahasiswa itu bervariasi. Ada kemampuan yang disebut dengan kemampuan visual, ya dengan melihat apa ya penampilan video, pembelajaran film dan sebagainya. Ada juga yang auditory melalui diskusi dan sebagainya. Ada juga kinestetik dengan melakukan mempraktekkan itu. Jadi saya kira melalui teknologi ketiga hal tersebut itu bisa mengakomodasi bermacam-macam kemampuan belajar dari siswa ataupun mahasiswa, saya kira begitu. Berarti Pak, kalau dampak positifnya ini banyak, berarti itu kembali lagi kepada diri sendiri. Bagaimana penggunanya dengan tepat atau digunakan secara tidak bijak. Ya, saya kira begitu. Jadi memang teknologi ini memang terbuka. Apa saja yang kalau kita buka Google misalnya, apa saja yang tidak ada. Mau bicara surga ada, mau bicara neraka juga ada. Tinggal tergantung dari diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara bijak, secara sehat, ya, jangan disalahgunakan, begitu. Seperti itu. Nah, Pak, ngomong-ngomong kan tadi kita sudah membahas tentang dampak positifnya. Yang sekarang ini dampak negatifnya apa sih Pak dalam penggunaan teknologi khususnya di dunia pendidikan? Ya, meskipun itu tidak dominan, sangat tergantung dari komunitas itu atau orang-orangnya itu kadang-kadang komunikasi interpersonal itu kadang-kadang agak kurang. Tetapi sangat tergantung dari kita bagaimana sesudah kita membangun misalnya solidaritas kebersamaan dengan teman. Karena kalau teknologi kadang-kadang kan sifatnya individual. Saya hadapi begini, orang kiri kanan saya cuek. Ya, itu. Tetapi tidak bisa juga dijadikan alasan bahwa teknologi akan sedikit meretas hubungan kekerabatan. Tapi saya kira sangat ditentukan oleh kondisi yang harus diatur. Makanya pemanfaatan teknologi itu harus tepat. Tidak meninggalkan aspek-aspek kebersamaan, komunikasi, dan sebagainya. Tetapi secara substansial, ya teknologi itu bagus. Adapun kelemahan yang saya sebutkan tadi itu harus bisa diatasi ya oleh baik dosen ataupun oleh mahasiswa atau siswa itu sendiri. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu teknologi sama dampak positif negatifnya. Saya mau bertanya nih Pak, pengalaman Bapak menggunakan teknologi bagaimana? Ya, saya pengalaman yang saya anggap menarik di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Dalam hal ini saya sering memberikan video pembelajaran. Ya,
seorang atau beberapa mahasiswa yang saya beri tugas untuk mempelajari, membuat resume, kemudian mempresentasikan, itu sangat luar biasa. Ketika saya tanya, terutama ya untuk di semester 4 ya, kalau tidak salah tentang organisasi belajar. Ya. Nah, ya di semester 4 kalau tidak salah itu ketika saya minta sudah dikirim video pembelajarannya untuk dipelajari, disimak, kemudian tolong dipresentasikan. Hasilnya sangat luar biasa. Saya kadang-kadang berpikir, ini sudah mau melampaui kemampuan pengetahuan dosen. Karena sekarang bukan eranya lagi bilang, dosen itu tahu segalanya. Belum tentu. Di era sekarang, di era digital, siapa yang cepat membaca, maka dia yang cepat menangkap informasi. Nah, ketika itu saya merasa mahasiswa yang mempresentasikan itu luar biasa. Pemahamannya, wah, hebat. Kadang-kadang saya pikir dalam hatiku ini cocok jadi dosen ini, kemampuannya bagus ini. Itulah kesan saya pada waktu dalam proses perkuliahan yang lalu yang pernah saya alami. Selanjutnya, apa harapan Bapak untuk pemerintah atau institusi agar penerapan teknologi di dunia pendidikan ini lebih merata? Ya, tentu pemerintah ya dalam skop Kabupaten Toli-Toli, saya tentu mengharapkan Pak Bupati dan jajarannya yang punya kewenangan untuk menjaga terlayaninya sistem informasi komunikasi di Kabupaten Toli-Toli ini harus menjadi juga prioritas. Salah satu pembangunan yang menjadi prioritas adalah menjaga bagaimana kondisi komunikasi informasi digital ini terjaga dengan baik. Begitu juga di kampus, tentu kita berharap pimpinan Universitas Madako untuk selalu mengevaluasi apa yang ada, yang kurang semua kita evaluasi, kemudian kita adakan atau kita perbaiki, sehingga ke depan kampus kita itu siap dengan dunia digital, termasuk di dalam proses belajar mengajar. Terakhir nih Pak, apa sih pesan Bapak untuk teman-teman yang di luar sana? Ya, harapan saya mari kita beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Kita tetap mengedepankan teknologi, dalam hal ini teknologi informatika, dan harus arif dan bijaksana di dalam menggunakan, sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang merusak moral kita dan juga merusak mental kita, termasuk pemikiran dan imajinasi yang tidak sehat. Oleh karena itu, saya berharap generasi muda terutama harus tetap mengembangkan teknologi, tetapi di dalam mengembangkan teknologi harus arif dan bijaksana di dalam pemanfaatannya. Saya kira begitu. Nah, terima kasih Pak atas pencerahannya dan motivasinya, juga pesan yang telah Bapak berikan kepada teman-teman yang di luar sana. Nah, itulah podcast kami pada kesempatan kali ini. Sangat bermanfaatlah untuk teman-teman yang di luar sana. Dan sahabat, terima kasih Bapak telah hadir di kesempatan kali ini. Oke, itulah pembahasan podcast pada kesempatan kali ini. Saya Suandi Saim, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.